Tentunya tak satu pun wanita yang menginginkan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau disebut KDRT. Namun, salah memilih pasangan bisa jadi penyebab hal ini terjadi. Kekerasan adalah hasil proses belajar dari pola asuh, faktor lingkungan, dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang lahir sebagai pelaku kekerasan. Itu artinya, sebenarnya, pelaku KDRT bisa berubah. Tetapi, dia tidak mungkin berubah hanya dengan meminta maaf. Tidak pula hanya dengan menyadari perbuatannya dan keinginan untuk berubah. Penyesalan, kesadaran, dan keinginan berubah perlu diikuti dengan upaya nyata untuk menyembuhkan diri. Selain itu, tidak ada yang dapat dilakukan orang-orang sekitar untuk membantu pelaku KDRT benar-benar sembuh. Karena prosesnya lebih bersifat individual, mungkin pada tindak kekerasan yang fatal yang dia lakukan dapat memunculkan seketika kesadarannya. Misal, ketika melihat korban hampir mati di tangannya, atau ketika melihat anak-anaknya sangat ketakutan menyaksikan kekerasannya terhadap ibu mereka. Ada pula yang cukup dengan korban benar-benar meninggalkannya, ia kemudian memperbaiki diri meski sudah tidak dapat lagi bersama korban, terangnya. Sebenarnya, kunci terhindar dari KDRT adalah sebelum memutuskan untuk menikah, kita mesti mengenali pasangan, Bun, agar kita tidak salah memilih. Berikut ini 12 ciri pria yang berpotensi melakukan KDRT yang mesti kita waspadai. Pertama, sangat menarik. Di awal hubungan, dia menghujani wanita dengan pujian, pemujaan, dan perhatian. Pacarannya manis dan penuh dengan ungkapan seperti, "Aku tidak bisa hidup tanpamu." Hati-hati, Bun, secara tidak langsung, ini bisa membuat kita terikat karena rayuannya. Kedua, mudah cemburu. Pria seperti ini memandang pria lain sebagai ancaman dalam hubungannya. Ia juga bisa dengan mudah menuduh wanitanya menggoda semua orang. Sikap ini tak jarang membuatnya overprotective pada pasangan. Ketiga, manipulatif. Pria ini sangat cerdas. Dia tahu bagaimana mendeteksi titik-titik lemah pasangannya dan dia menggunakan kerentanan pasangannya tersebut untuk keuntungannya. Keempat, terlalu mengontrol. Dia selalu ingin tahu kemana kita pergi dan sedang bersama siapa kita. Setiap saat, dia ingin kita meminta izin padanya sebelum melakukan aktivitas. Dia juga tidak segan mengecek handphone atau hal privasi lainnya, bahkan melarang kita keluar atau bekerja karena anggapan kita akan bertemu seseorang. Kelima, menganggap dirinya korban. Dia selalu menyalahkan orang lain, bahkan atas kesalahannya sendiri. Ketika dia kehilangan pekerjaan atau kesempatan, pasti semua dianggapnya karena orang lain. Dia tidak pernah dan tidak mau merasa bersalah. Keenam, merasa berkuasa. Pria ini cenderung menganggap tidak ada orang yang lebih baik darinya. Wanitanya hanya dianggap budak yang tunduk dan patuh padanya. Dia juga berusaha mengendalikan apapun sesuai keinginannya. Ketujuh, tidak konsisten. Suasana hatinya mudah berubah-ubah. 1 menit, dia tampak bahagia dan manis, kemudian dia bisa berubah kasar dan pemarah. Kedelapan, sering menghina. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, kita tidak akan pernah bisa memuaskan pria seperti ini.
Dia akan dengan mudahnya merendahkan wanita dengan menyerang secara verbal, kata-kata kasar dari mulutnya, seolah jadi hal biasa yang dilontarkannya tanpa pikir panjang. Kesembilan, mengisolasi. Pria seperti ini berusaha membuat wanitanya bergantung padanya. Ini menyebabkan dia seperti ingin memutus hubungan si wanita dengan keluarga dan temannya. Ia sering melarang atau menghalangi pasangan untuk berkomunikasi dengan orang lain, bahkan dengan keluarga sendiri. Kesepuluh, hipersensitif. Kesalahan sekecil apapun bisa menjadi besar bagi pria seperti ini. Dia sangat sensitif dan mudah merasa terhina. Kesebelas, kejam. Bagi pria seperti ini, membuat orang merasa sakit dan mengintimidasi merupakan sumber kekuatannya. Mereka juga cenderung kasar terhadap anak-anak bahkan hewan. Mereka tak segan membunuh atau menyiksa hewan yang tak bersalah. Kedua belas, menunjukkan reaksi berlebihan. Mungkin pada satu titik, dia akan bersumpah untuk tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan lagi. Ia bahkan bisa memohon-mohon ampunan dari wanitanya. Namun, sangat kecil kemungkinan mereka benar-benar berubah